Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Lilis Mariani dengan NIM 1803884202052 dan teman saya Wanda Ayu Anggasari dengan NIM 1803884202002. Baik, di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas kuliah dari MK Evaluasi Pembelajaran. Di dalam video ini kami membahas tentang statistika kelas 8 SMP dengan dosen pengampu Ibu Marianti LP SPD MPD. Oke, baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen merupakan suatu penentuan sampai berapa jauh sesuatu berharga, bermutu, atau bernilai instrumen penilaian tersebut. Nah, pengembangan memusatkan perhatian pada produk atau efek yang dihasilkan oleh siswa, sesuai dengan semua tujuan instruksional yang seharusnya dicapai. Nah, instrumen yang kami buat dalam tugas ini itu ada dua, yaitu instrumen tes dan non-tes. Nah, pada instrumen tes itu kami membuatkan soal pilihan ganda sebanyak 15 soal. Nah, untuk uraian itu sebanyak 10 soal. Untuk instrumen non-tes kami membuat angket sikap dan angket kesulitan belajar. Baik, selanjutnya kami membahas langkah pengujian. Nah, untuk instrumen tes, langkah pengujian yang kami buat itu yang pertama, kami membuat kisi-kisi soal. Nah, yang kedua, kami membuat soal tersebut dalam bentuk lembaran soal. Nah, dalam lembaran soal itu kami sudah mempersiapkan jawabannya untuk melakukan pemeriksaan setelah kami ujikan kepada siswa. Nah, pengujian pada siswa, saya mengambil 10 orang mahasiswa, 10 siswa dari SMP Negeri 2 Moro. Nah, untuk instrumen non-tes, yang pertama itu kisi-kisi angket sikap. Nah, yang kedua itu lembar angket skala Likert untuk melihat kesulitan belajar statistika pada siswa. Nah, yang ketiga itu lembar observasi. Baik, selanjutnya sebelum kami melakukan pengujian kepada siswa, kami melakukan terlebih dahulu validasi terhadap validator. Nah, validator yang kami pilih ini adalah Pandi Iswanto SPD. Setelah kami melakukan validasi, baru kami melakukan pengujian kepada siswa. Nah, hasil validasi dari validator kami tadi, yang pertama untuk soal pilihan ganda, katanya secara umum soalnya sudah valid, tetapi untuk jenjang SMP soalnya terlalu kaku. Nah, maksud dia tuh coba tambahkan soal cerita, dan untuk bahasanya sudah baik, namun masih jarang nampak soal yang komunikatif, lebih banyak jenis soal yang to the point. To the point maksud dari validator kami ini seperti kami membuat soal modus dari data tersebut apa, median dari data tersebut apa, min dari data tersebut apa. Nah, itu yang dimaksudkan validator kami bahwa soal kami yang kami buat itu terlalu to the point. Nah, untuk soal esai katanya sudah sangat baik. Selanjutnya untuk analisis kualitas instrumen itu ada 5. Yang pertama itu validitas, yang kedua itu reliabilitas, dan yang ketiga itu indeks kesukaran, yang keempat itu daya beda, dan yang kelima efektivitas option. Nah, untuk validitas dan reliabilitas itu kami menggunakan aplikasi SPSS. Untuk indeks kesukaran daya beda itu kami menggunakan aplikasi Anates untuk menggunakan aplikasi Anates. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Nah, Ghazali 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Nah, untuk reliabilitas itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner, yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk suatu kuesioner yang dikatakan
reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, itu menurut Ghazali 2006. Baik, di sini kami akan menampilkan hasil tabel validitas instrumen tes yang kami lakukan. Nah, di sini menunjukkan tabel tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda. Nah, untuk nomor 1 itu tafsirannya termasuk dalam soal yang sukar. Nah, yang soal nomor 2 itu termasuk sedang, soal nomor 3 juga termasuk dalam tingkat kesukaran sedang. Yang keempat itu dan kelima itu termasuk sangat mudah. Nah, untuk soal nomor 6 sampai soal nomor 12 itu termasuk tingkat kesukaran yang sedang. Untuk soal nomor 13 itu termasuk sangat mudah, dan untuk soal 14 dan 15 itu termasuk tingkat kesukaran sedang. Selanjutnya, ini tabel dari daya pembeda untuk soal pilihan ganda. Oke, selanjutnya untuk tingkat kesukaran pada soal esai. Untuk nomor soal pertama itu termasuk tingkat kesukaran sedang. Nah, untuk soal kedua itu sangat mudah. Untuk 3 sampai soal ke-7 itu sedang. Nah, soal ke-8 itu sangat mudah. Nomor 9 itu soalnya termasuk tingkat kesukaran mudah, dan nomor 10 itu tingkat kesukarannya sedang. Untuk kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari pembuatan tugas ini adalah dalam pembuatan soal tidak hanya membuat soal, tapi membuat keefektifan dalam berpikir dalam menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga tidak kaku, sehingga membuat soal mudah dicerna di dalam otak dalam berpikir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok kami melakukan banyak kesalahan, kami juga lagi mencoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.